Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, pada sore hari ini kita dalam keadaan Masya Allah sehat. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, mengingatkan saja ma'asyiral muslimat, mungkin di kalangan kita atau di antara kita masih ada yang belum membaca surat Al-Kahfi, bisa diselesaikan sampai nanti sebelum maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan sunnah yang kita laksanakan di hari Jumat ini. Amin. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada bab yang baru tapi masih berkenaan dengan zakat. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah zakat al-an'am, zakatnya binatang ternak. Ya. Kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu babun fi zakatil hububi was-simari wal asali wal ma'din war rikaz. Zakat tentang biji-bijian, buah-buahan, madu, kemudian barang tambang dan barang terpendam, harta karun. Kita akan bahas satu persatu secara ringkas. Ya, ini didasari dengan firman Allah Ta'ala yang mengatakan dalam surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah ya dari hasil usahamu yang baik-baik. Begitu juga dari apa yang telah kami keluarkan untukmu dari dalam bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, di ayat surat Al-Baqarah ayat 267, Allah perintahkan kita untuk tetap berinfak. Ya, jadi menginfakkan sesuatu apa yang telah kita usahakan. Ya. Kemudian menginfakkan apa yang telah dikeluarkan dari bumi. Ya, jadi ayat ini kalau kita lihat ya dijadikan sebuah dasar tentang hukum zakat hubub, ya, zakat biji-bijian, ya, begitu juga zakat buah-buahan, ya. Kemudian zakat barang tambang, barang temuan, ini kan semua dari dalam bumi. Ya. Begitu juga wal asal. Asal ini juga berada di atas permukaan bumi. Asal itu adalah madu. Jadi Allah Ta'ala katakan secara umum, anfiqu min thayyibat. Ya, infakkan yang baik-baik dari apa yang kamu usahakan. Dari sinilah adanya tentang zakat-zakat ini, ya. Dari dalil ini yang ada. Ini dalil yang berlaku secara umum. Wa zakatu tusamma nafaqah, dan zakat juga dinamakan dengan nafaqah. Ya, zakat dinamakan juga dengan istilah nafaqah. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 34, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Orang-orang yang hanya menimbun, ya, menyimpan, menyembunyikan emas dan perak, dan dia tidak menginfakkannya fisabilillah. Maksud tidak menginfakkan adalah tidak mau membayarkan zakat. Berarti zakat dengan infak itu ya masih satu kesamaan. Ya, masih satu masih satu istilah. Ya, infak ya zakat, zakat ya infak. Meskipun nanti ada terjadi perbedaan, oh infak adalah hal yang sunnah, zakat adalah hal yang wajib. Jadi tetap dia masih dikatakan infak, bisa dikatakan zakat bisa dikatakan sebagai infak. Sehingga kalau Allah jadi sini walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, jadi ada orang-orang yang menyembunyikan, tidak mau menginfakkan di sini, maksudnya apa? Menzakatinya. Ya. La yukhrijuna zakatuha. Ya, dan dia tidak mengeluarkan zakatiha, dan dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Itu yang dimaksudkan tidak mau menginfakkannya. Berarti zakat juga bisa dinamakan dengan infak. Sehingga ayat yang tadi anfiqu min thayyibat,
infakkanlah, maksudnya apa? Zakatkanlah. Ya. Wa qad istafadatis sunnah al-mutahharah. Begitu banyak ya tentang begitu banyak sunnah-sunnah ya atau hadis-hadis yang memerintahkan bil amri bi ikhraji zakatil hububi, untuk mengeluarkan zakat biji-bijian wasimar, zakat buah-buahan, wa bayani miqdariha ya, bahkan apa, juga menjelaskan tentang kadarnya, ukurannya, takarannya ya, berapa yang harus dikeluarkan ya. Wa ajma'al muslimuna ala wujubiha fil burri wasyairi wat tamar waz zabib. Ya. Jadi para ulama bersepakat ya, mereka berijma bahwasanya tentang wajibnya mengeluarkan zakat fil burri wasyair, yaitu pada gandum yang basah maupun yang kering, wat tamar ya, kurma yang kering, waz zabib, kismis. Ya, kismis ini adalah apa namanya? Anggur yang kering. Fatajibuz zakah fil hububi kulliha. Maka diwajibkan membayar zakat pada setiapnya, kal hintah wasyair ya, gandum, wal aruz apa namanya? Beras, wadzuh ya, apa namanya? Ketan, wasairil hubub, dan macam-macam biji-bijian yang lain. Jagung ya, itu masuk. Ya, qala alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Laisa fima duna khamsati awsaq min hubbin wala tamarin shadaqah. Jadi apa-apa yang dipanen ya, yang jumlahnya di bawah 5 wisak ya, 5 wasak ya, baik itu biji-bijian maupun baik itu biji-bijian maupun kurma, maka tidak ada zakatnya. Jadi kalau seandainya dia panen kurma atau dia panen biji-bijian ya, yang mana ternyata ini belum mencapai 5 wasak ya, maka dia tidak ada kewajiban zakat. Apa itu wasak? Nanti insya Allah kita bahas. Wa qala alaihi salatu wassalam. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fima saqatis sama wal uyun, au kana asarian al ushur." Jadi segala sesuatu apa namanya pertanian ya, yang pengairannya itu berasal dari langit, hujan maksudnya, atau dia mata air, au kana asarian, atau yang memang menyerap ke dalam tanah ya, yang tidak membutuhkan air, artinya airnya tersimpan di dalam tanah. Maka zakatnya adalah al-ushru, 1/10. Ya, 10% zakatnya. Ya, bagi memang kalau pengairan sawahnya itu ya, jadi karena menggunakan air hujan, jadi dia tidak beli. Ya, tidak menggunakan mesin. Rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa tajibuz zakah fis thimar. Diwajibkan membayar zakat pada buah-buahan, katamar wa zabib, seperti kurma, zabib, kismis. Wa nahwihima, dan selain keduanya, min kulli ma yukalu wa yuddakhor. Jadi apa namanya? Sifat dari tamar atau sifat dari kurma dan zabib ini adalah apa? Kering. Ya. Wa nahwihima, jadi apa yang menjadi patokannya? Kok bisa yang ini yang dijadikan zakat? Sehingga bagaimana kriteria nanti biji-bijian yang lain atau buah-buahan yang lain, kriterianya seperti apa yang harus dizakatkan? Maka min kulli ma yukal wa yuddakhor. Jadi segala sesuatu buah-buahan ya atau biji-bijian ya yang bisa diukur dan bisa disimpan lama. Makanya tamar itu kan kurma kering. Ya, kalau yang basah namanya rutob. Sehingga yang ada zakatnya adalah zakat tamar, bukan zakat rutob. Ya, jadi kenapa? Bahwasanya ini karena zakat tamar atau yang kering itu bisa disimpan.
bisa sampai ya berbulan atau bertahun-tahun. Begitu juga kismis ketika anggur ketika sudah sudah dijemur, dikeringkan, dia akan bertahan lama. Tapi kalau anggur tidak dikeringkan, ya sudah, dia berarti bisa menjadi busuk. Maka segala sesuatu yang bisa diukur dan bisa disimpan, dia nanti akan ada kewajiban zakatnya. Wala tajibuz zakah illa fima yablughun nisab. Maka tidak ada kewajiban zakat kecuali kalau sudah mencapai nisab. Li hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, laisa fima duna khamsati awsaq shadaqah. Jadi apa-apa yang hasil panennya di bawah 5 wasak, maka dia tidak ada sedekah atau tidak ada zakatnya. Hadis diriwayatkan oleh jamaah. Apa yang dimaksud dengan wasak di sini? Wasak itu adalah situna so'an. Ya, situna so'an. Atau 60 so'. Jadi satu wasak itu 60 so'. Berarti sekarang so' itu, ya, satu so' itu berapa? Yaitu so' biso'in nabawi. Yang dihitung sok di sini adalah takaran soknya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladhi miqdaruhu 4 hanafat. Yang satu sok itu kira-kira ukurannya adalah 4 hanafat. Ya, yaitu apa? Bikafi ar-rajul al-mu'tadil al-khilqah, yaitu dua tangan yang dikumpulkan dari orang yang memiliki postur yang sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Ya, jadi kalau dia menggabungkan dua tangannya, ini namanya satu hanaf. Ya, satu hanaf. Berarti kalau 4 hanaf itu namanya satu sok. Ya, satu sok. Yang ukuran kalau satu sok ini kira-kira, artinya terjadi memang khilaf tentang berat satu sok ini berapa. Jadi kira-kira kalau satu sok ini diukur kira-kira 2,25. Kalau dalam keterangan itu, ya, 2,25 kilogram sampai 2,7 gram. Ya, 2,7 kilogram. Jadi batasannya 2,25 kilogram sampai 2,7 gram. Kita kalau ambil yang sedikit saja, anggaplah kita ambil tengah-tengah, 2,5. 2,5 kilo. Berarti satu sok itu 2,5 kilo. Ya, satu sok itu adalah 2,5 kilo. Maka kalau kita hitung-hitung sekarang, 2,5 kilo tadi kan bahwasanya satu wasak itu 60. Berarti 2,5 ini dikali 60. Nanti kalau sudah ketemu 2,5 kali 60, tinggal dihitung lagi. Jadi ada 5 wasak. Yang artinya nanti akan ketemu dengan istilah 500-an. 500-an kilogram. Ya 500 sekian, 550 apa 559 kilogram. Yang akan ketemu nanti jumlahnya segitu. Jadi kalau panennya di atas di angka 500 sekian, atau di bawah angka 500, maka tidak ada zakatnya. Tapi kalau di angka di atas 500, contoh 600 kilogram hasil panennya, berarti di sana ada kewajiban zakatnya. Intinya begitu. Wa yushtaratu fi zakatil hubub wasimar, maka disyaratkan dalam zakat hubub zakat biji-bijian maupun buah-buahan, an yakunan nisab mamlukan lahu. Hendaklah bahwasanya nisabnya itu nisab kepemilikannya itu sudah ada, ya mamlukan lahu waqta wujubiz zakah, yaitu kepemilikan nisab ini ada pada pembayar zakat tersebut fi waqti wujubiz zakah, ketika saat akan membayar zakat. Wa huwa budu as-shalah fis samar, yaitu sudah sudah bagus, buahnya sudah layak untuk dikonsumsi, sudah bisa dimakan atau sudah matang. Washtidadul hub fiz zar', atau dia sudah menjadi mengeras. Sehingga fayushtaratu liwujubiz zakah fil hubub, maka syarat
untuk zakat hubub, biji-bijian, kalau kita di Indonesia padi, wasimar, buah-buahan. Yang pertama adalah bulughun nisab. Tercapainya nisab. Jadi nisab yang tadi saya katakan sekitar 559 kilogram. Jadi kalau hasil panennya segitu atau lebih baru ada zakatnya. Kalau di bawah itu berarti tidak ada kewajiban zakat. Ini pertama, harus mencapai jumlah nisab. Ya. Yang kedua, an yakuna mamlukan lahu. Yang kedua adalah adanya kepemilikan. Ya, kepemilikan bagi si pembayar zakat waktu wujubi az-zakah, ketika hendak pembayaran zakat. Jadi maksudnya begini, falau malakan nisab ba'da dzalika. Kalau seandainya ada orang, ya, dia memiliki ini, ya, memiliki barang atau memiliki buah-buahan tersebut, ya, nisabnya setelah artinya dia milki nisab, dia memiliki nisab setelah itu, setelah dari syarat ini, lam tajibu alaihi fiz zakah, maka tidak ada kewajiban baginya zakat. Seperti apa? Kama lau ishtarahu. Jadi kalau kita seandainya nih, kalau kita ada orang panen, ya, dia panen sekitar dengan jumlah anggap 700 kilo. Ya, ada seorang petani, kemudian dia panen, dia dia bersihkan dari gabah, bersihkan dari kulitnya, ketemu angka 700 kilo. Maka 700 kilo kita beli langsung. Ya, kita beli 700 kilo ini, maka kepemilikannya ini kita punya sekarang. Apakah kita wajib zakat di sini? Tidak. Yang wajib zakat siapa? Yang pemilik tadi. Ya, pemilik tadi yang wajib mengeluarkan zakat. Ya. Makanya harus ada kepemilikan. Ya, bagi si pembayar zakat, dia yang memang punya, bukan orang lain. Ya. Au akhadahu ujratul hasadi, atau dia mendapatkan hasil panen tersebut dengan jumlah yang 700 kilo itu sebagai bayaran bagi dia, sebagai bayaran karena dia ikut bantu panen. Siapa tahu yang punya yang punya pertanian itu punya tanah sampai ratusan hektar. Kemudian dia yang ngurusi, gajinya dibayar dengan anggap 700, dia dibayar dengan 700 kilogram beras dari hasil panen tersebut. Maka dari apa yang dia dapatkan dari 700 kilo itu, dia tidak ada kewajiban zakat. Ya, jadi yang bayar zakat siapa? Ini yang tadi panen, yang punya, ya, itu yang wajib mengeluarkan zakat. Ya, au hasalahu bil luqat, atau dia mendapatkan buah-buahan tersebut dan sebagainya itu karena nemu. Luqatoh dijadikan sebagai luqatoh, nemu di tengah nemu, tiba-tiba dia masuk hutan, nemu barang ini semuanya dalam hutan 700 kilo, ya. Kemudian dia umumkan kepada masyarakat siapa yang punya ini, ternyata tidak ada yang punya, sampai 1 tahun dia boleh mengambilnya. Nah, ketika dia sudah mengambilnya, apakah ada kewajiban zakat? Karena sudah, kalau lihat jumlah nisab, apakah wajib zakat? Tidak. Ya. Jadi itu. Jadi harus ada kepemilikan, ya. Harus ada kepemilikan bagi si pembayar zakat waktu saat pembayaran zakat. Kemudian wal qadar al wajib. Kemudian kadar yang wajib dikeluarkan fi zakatil hubub, dalam zakat biji-bijian, wasimar maupun buah-buahan, yakhtalifu bi ikhtilafi wasilatis saqi. Itu berbeda. Ya, jadi terjadi perbedaan tentang kadar berapa yang harus dikeluarkan atau yang harus dizakatkan, tidak sama. Jadi ini dikembalikan kepada pengairannya. Ya, dikembalikan pada pengairannya. Yang pertama, faida suqiya bila mu'nah. Kalau seandainya pertaniannya itu diairi tanpa ada biaya.
minas suyul was suyuh, jadi menggunakan apa namanya ya sudah air apa namanya air sungai ya, atau mungkin resapan, wa masyuriba bi uruqihi kalba'li apa namanya, atau yang mungkin dia hujan, ketika sekali hujan sudah langsung airnya menyerap, tidak perlu lagi setelah itu, hanya sekali saja, itu pun menggunakan air hujan, sudah ketika dihujankan airnya menyerap langsung ke sana, jadi tidak butuh apa namanya, kan ada apa namanya biji-bijian atau buah-buahan yang tidak perlu apa namanya menggunakan, tidak perlu disiram ya, yang artinya tanpa ada biaya. Maka di sini yajibu fihi al-usyur, maka zakatnya adalah 1/10, maksudnya 10%. Ya. 5 fis sahihi, sebagaimana dalam kitab sahih min hadisi Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an. Ya, fi ma saqatis sama wal uyun au kana asarian al-usyur. Jadi kalau apa namanya? Kalau dia pengairannya itu menggunakan air hujan, artinya gratis, tidak ada pembayaran, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% dari hasil panennya. Ya, begitu juga sebagaimana hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu secara marfu. Ya, fima saqatil anhar wal ghayyim al-usyur. Jadi segala sesuatu yang disirami dengan menggunakan air sungai maupun air hujan, maka dia hanya apa namanya, maka zakatnya dikeluarkan 10%. Ya. Yang kedua, wa yajibu fima suqiya bi mu'nah minal abar wa ghairiha nisful usyur. Maka wajib apa namanya, kalau pengairannya itu memerlukan biaya. Seperti apa? Sumur, ya. Kalau sumur ini kan berarti harus nimba dulu. Tapi siapa yang mau kuat nimba? Ya. Nimba apa secara manual, siapa mau kuat mau nyirami pertanian? Apalagi kalau padi kan harus basah apa namanya, tanahnya itu sampai ada airnya. Bagaimana caranya? Tidak mungkin. Jadi untuk nyedot airnya butuh mesin. Berarti kan, nah mesinnya ini butuh listrik. Ada yang, ya, tapi kan di lahan pertanian jarang ada listrik. Akhirnya menggunakan apa? Kalau sekarang solar. Berarti kan butuh biaya lagi untuk pengairannya, untuk nyedot airnya dari sumur dibawa ke tanah pertanian. Maka untuk yang seperti ini, ya, yang dia irigasinya, apa namanya, pengairannya menggunakan biaya, maka sebagaimana Nabi SAW mengatakan wa masuqiya bin nadah nisful usyur. Jadi apa yang memang pertanian tersebut disiram dengan menggunakan nadah, apa namanya, nadah ini kan disemprot, artinya irigasi menggunakan mesin, maka nisful usyur, maka zakatnya 5%. Berarti kan kalau kita lihat, masya Allah, ini di sini apa namanya, Allah itu adil. Masya Allah, adil sekali. Jadi yang dapat gratis airnya, pengairannya, bayarnya 10%. Yang airnya beli itu 5% keluarnya. Ini Masya Allah. Allah sudah, artinya inilah apa namanya, syariat yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim. Sangat-sangat adil. Ya, jadi tidak sama. Ya, kalau seandainya dia sudah mengeluarkan biaya, nanti potong lagi zakat dan sebagainya, kan kasihan. Ini bisa dikatakan nanti malah kesannya menzolimi. Di sini kelihatan masya Allah bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam sebuah hadis dikatakan wa fi ma suqiya bisaniyah nisful usyur. Jadi segala sesuatu atau yang pertaniannya dengan menggunakan irigasi atau yang apa namanya menggunakan mesin atau biaya, maka dia nisful usyur, setengah 10, setengah 1/10, maksudnya 5%. Ya, ini bahwasanya ya. Jadi itu apa namanya, tadi sudah jelas bagaimana syarat dia harus mengeluarkan zakat, kapan dia harus mengeluarkan zakat, kalau dia sudah mencapai nisab, kemudian adanya kepemilikan. Kalau sudah ada ini, kemudian nisabnya berapa? Ternyata dia punya pertanian itu apa namanya, ternyata panennya
1 ton, 1000 kilo. Ini kan sudah wajib zakat. Anggaplah 1000 kilo hasil panennya. Berarti berapa yang harus dikeluarkan? Nah, sekarang dilihat dulu pertaniannya ini, pengairannya waktu dia bertani itu. Kalau dia pengairannya itu seandainya menggunakan atau pengairannya itu adalah dengan menggunakan pengairan gratis, artinya menggunakan air hujan tanpa ada biaya, maka dia keluarkan 10%. Berarti 10% dari 1000 kilo berapa? Oh, berarti 100 kilo. Berarti 100 kilo wajib dia zakati. Terus kalau dia menggunakan air yang menggunakan biaya nyedot dari sumur, maka dia bayar 5%. Berarti 5% dari 1000 kilo adalah 50 kilogram. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya tentang masalah baru tentang masalah zakat biji-bijian dan simar, buah-buahan. Mungkin ada pertanyaan dulu, kita bahas dulu. Apakah harus ada akad ketika akan membayarkan zakat kepada mustahik? Ini sepertinya sudah kita jawab ya. Apakah harus ada zakat ketika akan memberikan apakah harus ada akad ya ketika bayar zakat? Kita lihat dulu ya. Kalau kita lihat mustahiknya nanti malah tersinggung ya, maka lebih baik tidak diucapkan. Yang penting dia memang mustahik. Tapi jika memang ada suatu kebutuhan ya yang memang ada kemaslahatan, kalau kita mengucapkan oh ini zakat ya, ada kemaslahatan di dalamnya, silahkan ya, tapi tidak ada syarat harus mengucapkan, kecuali kalau kita serahkan kepada petugas zakat ya. Kalau kita serahkan kepada petugas zakat, ya mau tidak mau harus kita ucapkan supaya nanti yang petugas zakat itu atau petugas pengambil kalau kita kan ZIS ya, zakat, infak, sedekah, kan biasanya ada petugas seperti itu. Kita harus jelaskan ini zakat supaya nanti pendistribusiannya jelas ya. Jadi yang mendapatkan hanya 8 golongan atau 8 kelompok yang sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an. Jadi ini ya, jadi poinnya begitu, jadi tergantung ya. Artinya bukan termasuk syarat harus diucapkan tentang zakat tersebut kepada mustahik, melihat kemaslahatan yang ada. Allahu a'lam. Kalau kita menanam singkong dan berhasil panen, apakah juga terkena zakat? Apakah terkena zakat ketika sudah diperdagangkan? Baik, Allahu a'lam tentang zakat yang jelas dikeluarkan dari muka bumi. Ya. Allahu a'lam, jika memang seandainya memang sudah lebih baik, Allahu a'lam, saya katakan Allahu a'lam, tapi kalaupun seandainya mau dikeluarkan silahkan, itu lebih lebih aman bagi kita. Ya, lebih lebih ke hatian. Insya Allah apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, insya Allah akan menjadi pahala yang besar. Tapi apakah ada kewajiban di sana? Allahu a'lam. Saya lupa bagaimana tentang masalah singkong ini. Tapi kalau kita lihat singkong ini, kita kembali ke pembelajaran bahwasanya dia akan bisa bertahan, ya, bisa disimpan atau tidak. Karena kan memang syarat dari buah-buahan itu harus bertahan.
Apakah singkong sekarang bisa bertahan tidak kira-kira berbulan-bulan atau bertahun-tahun? Apakah dia busuk dan sebagainya? Nah ini Allahu a'lam. Saya katakan tentang zakat singkong ini. Allahu a'lam. Ada titipan pertanyaan, apakah benar harta haram dapat menjadi halal ketika dizakati? Tidak. Ya, tidak benar. Jadi kalau hasil korupsi kemudian disedekahkan sebagiannya atau dizakatkan sebagiannya, apakah menjadi boleh? Woi, berat kalau ini. Kalau begitu enak-enak nyuri aja terus habis itu zakat. Tidak boleh. Apa kalau istilah sekarang namanya pencucian uang biar bersih, ya. Ini secara syar'i bahasanya. Kalau pencucian uang kan dibelikan kepada yang lain atau dibelikan rumah dan supaya biar tidak berupa uang. Ya. Tapi ini secara syar'i kelihatannya enggak apa-apa, ini habis berbuat buruk kemudian melakukan baik, enggak. Ya, jadi uang yang uang dari hasil pencurian, dari hasil korupsi, apakah bisa menjadi halal setelah dizakati? Tidak. Allahu a'lam. Baik, lanjut lagi. Wayalzimu, kita sekarang lihat kapan dia bayar zakat lagi. Waktu wujubiz zakah fil hububi hina tashtaddu. Ya, tentang biji-bijian kapan dia memang bisa dikatakan zakat, yaitu ketika dia sudah mengeras. Ya, wafis simar hinama yabdu solahuhu. Kalau buah-buahan, kalau dia sudah mateng. Kalau kayak mangga gitu kan kuning. Ketika dia sudah kuning. Ya, tapi kan bukan mangga. Jadi mangga tidak ada bahasannya. Ya, jadi mangga tidak ada pembahasannya. Jadi artinya sudah layak untuk dikonsumsi, artinya sudah mateng. Ya. Kalau dia buah-buahan. Ya. Seperti bi'an yahmar aw yasfar, jadi tanda dia matang apakah mungkin warnanya merah atau warnanya kuning. Falau ba'ahu ba'da dzalika, kalau seandainya dia jual setelah itu, wajabat zakatu alaihi la 'alal mushtari. Tetap dia bayar zakat, wajib bayar zakat bukan kepada si pembeli. Jadi seandainya sebagaimana saya katakan tadi, seandainya ada orang yang panen beratnya 700 kilo. Ya. Jadi dia pikir dengan dijual langsung ini berarti tidak ada kewajiban zakat. Tetap bayar zakat. Dan kewajiban zakat siapa yang bayar? Ya tadi, petani tadi. Yang punya beras tadi. Ya, jadi si pembeli yang 700 kilo ini tidak ada kewajiban zakat. Ya. Wa yulzimu ikhrajul hub musaffa, dan diwajibkan mengeluarkan zakat yaitu yang musaffa, yang sudah bersih. Ya, munaqqa minat tiban wal qosyar, yaitu yang sudah hilang kulitnya dan gabahnya. Jadi kalau ya kayak beras gitulah. Kalau sudah hilang kulitnya, jadi dihitungnya pada saat sudah hilang kulitnya dan saat sudah hilang gabahnya. Kan ketahuan beratnya, beratnya sekian. Karena gabahnya kan tidak bisa dikonsumsi. Jadi setelah bersih, berat bersih. Jadi berat bersihnya itu adalah wayalzim ikhrajul hub, yaitu yang dikeluarkan adalah yang bersih. Ya. Wa yu'tabaru ikhrajus samar yabisan. Begitu juga kalau buah-buahan. Kalau buah-buahan itu bagaimana? Ikhrajus samar yabisan, kalau dia dikeringkan. Ya, li'anna Nabi SAW umira bi khursi al-inab zabiban. Kenapa Nabi SAW memerintahkan untuk apa? Bahwasanya anggur itu dikeringkan supaya menjadi tahan lama. Wa tu'khadhu zakatuhu zabiban, sehingga yang diambil adalah zakat zabibnya.
ya, zakat zabibnya, zakat kismisnya. Kama tu'khadhu zakatun nakhli tamaron, sebagaimana yang diambil dari zakat kurma adalah kurma yang kering. Wala yusamma zabiban wa tamaron illa liyabis, dan tidak dinamakan dia tamar dan tidak pula dinamakan dia kismis kalau dia tidak kering. Jadi yang namanya kismis itu adalah anggur yang kering. Yang namanya tamar adalah anggur kurma yang kering. Ya. Itu tentang buah-buahan. Kemudian watajibuz zakah fil ma'din. Diwajibkan zakat fil ma'din, yaitu pada barang tambang. Ya, sebagaimana tadi firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya. Jadi Allah perintahkan untuk menginfakkan segala sesuatu yang dikeluarkan dari dalam bumi. Wal ma'din wal makanul ladzi adnun fihi syai'un min jawahiril ardi. Ma'din ini adalah yaitu barang-barang yang yang diambil dari kekayaan dalam bumi. Fahuwa mustafadun minal ardi, yang dikeruk dari dalam bumi. Fawajabat fihi zakah, maka dia wajib membayar zakat. Kal hububi, ya, wasimar. Seperti apa? Hubub, biji-bijian dan buah-buahan. Kenapa? Karena muncul dari dalam dari dalam subhanallah, dari dalam bumi. Ya. Fa in kanal ma'din zahaban aw fiddah. Kalau seandainya barang tambangnya adalah ternyata emas ataupun perak, fafihi rubul usyur, maka dia bayar 2,5%. Idza balagha nisaban fa aksar, kalau memang sudah mencapai nisabnya. Nisabnya emas kan kita sudah paham, 80 sekian gram, ya. 85 gram. Itu nisabnya emas. Ya. Maka kalau sudah mencapai angka segitu, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ya, jadi dia terhitung barang tambang kalau memang yang ditemukan adalah emas dan perak. Begitu juga wa in kana ghairihima. Begitu juga yang selain dari keduanya, selain dari emas dan perak, kal kuhl. Ya, batu bara. Ya, wazirnih, batu granit. Kibrit. Kibrit itu belerang, atau kibrit itu bisa juga korek api. Ya. Wal milah, garam. Wan nifti, nifti kan minyak bumi yang, ya. Fayajibu fihi rubu' usyur. Ini sama juga. Zakatnya 2,5%. Ya. Qimatuhu in balagot qimatuhu nisaban fa aksar minadz dzahab wal fiddah. Jadi senilai kalau sudah mencapai nisabnya emas atau perak, atau bahkan lebih kalau sudah mencapai nisab emas dan perak. Kemudian watajibuz zakah fir rikaz. Diwajibkan zakat ketika menemukan harta karun. Ma wujida madfunan min amwalil kufar. Apa itu harta karun? Yaitu apa-apa yang didapatkan, harta-harta yang terpendam. Harta itu adalah miliknya orang kafir. Min ahlil jahiliyah, di zaman jahiliyah. Summiya rikazan li'annahu ghayyiba minal ardi fil ardi. Kenapa dinamakan rikaz? Karena memang tersembunyi di dalam bumi. Ya. Sehingga wayajibu fihil khumus fi qalihi wa katsirah. Maka diwajibkan dia membayar zakat harta karun ini khumus. Berapa khumus? 20%. Ya. Terus kira-kira berapa nanti berapa takarannya? Ya, fi qalilihi wa kasirah. Jadi kalau kita nemukan harta karun, ya, baik banyak ataupun sedikit, yang penting harta karun, tapi harta karun ini adalah harta miliknya orang kafir yang terpendam. Maka ini zakatnya 20%, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa fil rikazi al khumus.
yaitu dalam harta terpendam atau harta karun itu ada 20% zakatnya. Wa ya'rifu kaunuhu min amwalil kufar. Diketahui bahwasannya barang itu miliknya orang kafir. Oh, ini harta karun ini milik orang kafir, biwujudi alamatil kufar alaih, dengan adanya tanda-tanda kekafiran. Dan tanda-tanda milik orang kafir. Ya, au ala ba'dihi, atau sebagian hartanya ada tanda. Ya, bi an yujadu alaihi asma mulukihim, mungkin di dalamnya ketemu dengan nama-nama. Jadi Mas isi tulisannya, oh raja ini. Ya, au alaihi rasam solbanihim, atau mungkin di dalamnya ada salibnya, ada gambar salibnya, ada tanda-tanda kepemilikan milik orang kafir. Fa idza ukhrija khumsahu fabaqiyahu liwajidih. Maka kalau ada tanda-tanda, oh harta karun ini milik orang kafir, maka wajib dizakatkan 20%. Terus 80%-nya bagaimana? Ya milik yang mendapatkannya. Tapi ingat, ini harta karun, harta miliknya orang kafir. Terus kalau sekarang, wa in wujida 'alal malil madfun aw 'ala ba'dihi alamatal muslimin. Kalau seandainya didapatkan filmal, ya, yang didapatkan adalah harta yang tertimbun, itu ada tanda-tanda kepemilikan orang Islam. Aulam yajid alih alamata aslan, atau dia tidak sama sekali mendapatkan tanda-tanda apapun. Sama sekali tidak ada tanda. Ini milik orang kafir apa milik orang muslim? Tanda ada tanda. Fahukmuhu hukmul luqotoh. Maka hukumnya sama seperti hukum luqotoh, barang temuan. Maksudnya apa? Yaitu harus diumumkan dulu. Ya, diumumkan, dimasukkan mungkin zaman sekarang dimasukkan ke media, dimasukkan ke TV, Masya Allah. Kalau kayak gini mending gak usah dapat kan gitu. Ya, jadi harus diumumkan, tidak boleh langsung dimiliki. Itu kan kalau barang temuan, ya, yang tidak jelas itu milik siapa. Wa ma ukhidha min zakatir rikaz yusrifu fi masalihil muslimin. Jadi apa-apa yang dizakatkan dari hasil atau dari harta terpendam itu digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kama srifi fai, sebagaimana pendistribusian untuk fai. Fai itu adalah harta rampasan yang diambil dari orang kafir tanpa proses peperangan. Kemudian saya lupa lewat sedikit asal. Apa itu asal? Zakat madu. Ya, zakat madu itu adalah watazibu az-zakah fil asal idza akhadahu min milkihi au minal mawad. Jadi ada namanya zakat madu, ya, yaitu kalau dia memang ternak atau dia dapat secara liar. Ya, karuusil jibal, dia ngambil di atas di atas gunung, di puncak-puncak gunung, dia liar. Ya, idza balagha ma'a akhadahu nisaban, kalau sudah mencapai nisab, ya, maka dia wajib zakat. Berapa nisabnya asal? Yaitu salasuna so'an biso'in nabawi, yaitu 30 so'. 30 so' yaitu so'-nya Nabi SAW. Ya, berarti kalau 30 so' tadi bagaimana saya katakan, satu so' itu sekitar 2,25 sampai 2,7 kilogram. Berarti kalau ini kan miligram, ya. Nah sekarang kalau kita anggap ini hitungan kotor, anggap 2,5, anggap 2,5 ya mililiter, ya 2,5 liter. Ya sudah, tinggal dikalikan 30. Berapa itu? Ya, tinggal dikalikan 30 kali 2 saja sudah 60, tinggal yang 0,5 tadi. Ya. 30 berarti 60 berarti 75 kilogram. Jadi kalau ada orang yang panen 75 kilogram, ya, yang panen atau dia nemukan di di atas gunung, maka dia wajib membayarkan zakat. Berapa zakatnya? Al-usyru, 10%. Nah, ini mungkin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Insya Allah nanti kita akan pindah ke yaitu zakatil an-naqdain, zakat dua an-naqdain, yaitu emas dan perak atau alat pembayaran, ya, dinar dan perak, ya, dinar dan dirham dan sebagainya, ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.